Shalom semuanya, selamat pagi, shalom, puji nama Tuhan. Kita ada di tuntunan sepekan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kami juga bertiga mengucapkan selamat Natal ya buat kita semua dan menyongsong tahun baru 2025. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Pagi hari ini sebelum kita sharing tuntunan sepekan pagi hari ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sapa Tuhan terlebih dahulu, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih, buat kebaikan. Dan Kau hadir ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, melawat setiap kami ya Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari sama-sama kita akan menyanyi dari awal. Katakan kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan
berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah Sekali lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan atas gereja-Mu, atas setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, penuaian jiwa terjadi ya Tuhan. Huralabaya syakarala balala 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 syakarala balala 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 balala. Haleluya. Syakarala balala 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 balala. memenuhi setiap kami Oh, pagi hari balala ini. balala 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 Terima balala. kasih Tuhan, terima Tuhan kasih. Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sama-sama belajar ya Tuhan, untuk saling sharing Tuhan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga yang mendengar ya Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh ya Tuhan dan berbuah Amin. dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. amin. Shalom semuanya. Sekali lagi Shalom. shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Pagi ini rasanya kita tidak mau berhenti menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Dia, amin. Amin. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sepelayanan saya dengan Pak Bangun dan Bu Uli. Pagi ini kita sama-sama mau belajar ya Pak Bangun, ya. Bukan Amin. kita bertiga lebih hebat, tapi memang kita bertiga ini ya sama-sama kita mau belajar. Dan terima kasih kita dikasih kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk mengisi tuntunan sepekan pagi hari ini dengan tema yang menurut saya sih temanya cukup dahsyat, yaitu Harvest Now. Haleluya. Wah, Harvest Now itu artinya apa, Bro? Penuaian jiwa. Penuaian jiwa. Memang hari-hari ini Gembala pembina kita terus memperkatakan kalau Pentakosta ketiga itu sedang terjadi hari-hari ini ya. Bahkan ya, yang luar biasa, yang pertama kali Harvest Now ini ya disampaikan oleh Ketua Church of God ya di Amerika ya, oleh Tim Hill ya. Pada periode yang lalu dia mengatakan Harvest Now ini menjadi pengingat dan penyemangat dan ditangkap sama gembala pembina kita ya, sama Pak Niko ya. Ditangkap langsung digongkan tuh Harvest Now ya kan. Nah, kita sama-sama mau bahas, kita sebelum kita bahas lebih lanjut kita bacain ayatnya dulu ya. Amin. Benar. Ya, kita baca di Yohanes 4 ayat 35, boleh sama-sama kita buka Alkitab. Kita yang ada di rumah juga kita sama-sama baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai,
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, ini kalau bicara tentang penuaian nih, saya tanya ke Bang Gun dulu deh. Ya, apa take action kita untuk menangkap pesan dari Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko? Iya. Penuaian jiwa-jiwa ini, action kita seperti apa kalau itu ya mungkin di gereja atau di lingkungan tempat tinggal kita atau di tempat kerja, ya kan? Bagaimana? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, dengan judul kita yang mau kita sharingkan pada pagi hari ini adalah mengenai Harvest Now, artinya tahun penuaian. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya melalui pesan gembala kita, Pak Niko, luar biasa ya buat gerejanya, khususnya kita yang di bawah penggembalaan Gatot Subroto, GBI Gatot Subroto, itu sungguh luar biasa, di mana ya gitu dimulai dari kita dulu. Bagaimana ya untuk menjangkau jiwa-jiwa terjadi penuaian itu kalau dari kita tidak siap, artinya tidak mau gitu loh. Nah, jadi memang ya kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Ya kita tahu, ya kita harus ya mengingat Tuhan sudah memanggil kita nih. Ya, Tuhan telah selamatkan kita. Jangan berhenti hanya keselamatan di kita sendiri. Jangan kita ego loh. Nah, karena Selamat Tuhan sendiri ya. selamat sendiri. Ya, Kita harus ngajak-ngajak. seperti Tuhan bilang ya, semua bangsa harus apa? Diselamatkan seperti itu. Bagaimana semua bangsa itu seperti amanat agung Tuhan Yesus itu Ya, di sebelum dia naik ke Matius 8 surga, ya itu diberikan ke amanat agung buat kita yang sudah diselamatkan untuk kita memberitakan firman Tuhan ke semua kaum, suku dan bahasa. Itu terjadi kalau ya dari diri kita. Kita ini nih yang udah duluan diselamatkan Tuhan. Masih banyak yang belum terselamatkan nih. Ini yang menjadi bagian kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Ya artinya apa? Ya jangan hanya kita diselamatkan naik ke surga. Kita harus Tuhan menginginkan, merindukan kita yang diselamatkan duluan ini menjadi alat keselamatan buat orang lain, alat seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita persiapkan diri kita dulu nih. Gitu. Yang pertama kan kita udah diselamatkan. Yang kedua, kita persiapkan, harus kita responin keselamatan yang Tuhan berikan itu bagaimana? Seperti ya kerinduan Tuhan Yesus, harus itu yang menjadi kerinduan kita sebagai murid. Intinya kalau kita mau memulihkan orang, kita sendiri dulu. Dari kita dulu. Artinya mustahil kita aja nggak pulih, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan itu pemulihan bagi banyak jiwa. Jadi contoh. Jadi contoh. Nah, seperti itu. Tapi memang di kita zaman sekarang, zaman di era digital sekarang ini kan mungkin akan lebih mudah ya menjangkau yang di luar negeri, ya kan? Karena ada Zoom, ada Google Meet segala macam ya Bu ya. Banyak cara ya. Dan kita bisa lihat di YouTube kegerakan rohani yang dahsyat di Asbury, Kentucky kan waktu itu di Amerika Serikat. Mereka sampai berbondong-bondong anak-anak muda tuh nyembah Tuhan, muji Tuhan tuh berhari-hari tuh. Malah sampai 3 kali 24 jam nonstop tuh di Asbury di Kentucky itu dahsyat banget tuh. Anak-anak muda tuh pada berbondong-bondong itu datang, itu menjadi alat media itu menjadi alat, salah satu alat untuk kita bisa menyelesaikan amanat agung. Amin. Dan ada, ini saya tambahin. Iya, silakan Bu. Pak, kita tuh jangan terlalu muluk-muluk berpikiran yang jauh. Yang dekat-dekat aja dulu. Betul. Gitu kan. Saya dulu pernah ini kesaksian ini. Iya, silakan. Saya kan sekarang ibu rumah tangga. Jadi kalau intensitas untuk ketemu sama banyak orang itu jauh lebih sedikit ya pastinya gitu kan. Satu kali saya pernah berpikir gini, gimana caranya ya gitu kan. Kalau orang kan kadang-kadang kalau misalnya kayak Pak Hasan, Pak Bangun kan ketemu banyak orang otomatis ya kan, sering ketemu orang, jadi ada kesempatan untuk memberitakan Injil gitu kan. Tapi kalau saya pribadi saya ngerasa gini, oh kalau saya tuh di rumah aja ya, gimana ya caranya untuk ketemu banyak orang, gimana kita memberitakan firman kalau seperti itu kan. Terus satu kali itu saya ngomong sendiri tuh dengan diri saya sendiri, waktu saya pergi ke pasar tuh saya sambil jalan saya bilang gitu, gimana caranya gitu kan.
karena saya nggak ketemu banyak orang gitu. Iya. Tapi Tuhan ingetin saya gitu. Sekarang intinya kalau kita mau, Tuhan itu buka jalan loh. Amin. Ada beberapa kali, walaupun saya di rumah, itu ada aja teman saya yang jauh, yang udah nggak pernah kontak itu, atau adik kelas saya, adik tingkat saya, tiba-tiba telepon gitu. Sekarang ini banyak sekali orang-orang di luar sana tuh Pak, justru yang lagi benar-benar membutuhkan Sendiri, Tuhan gitu. mereka, iya benar. Jadi mereka dengan mereka menceritakan masalah mereka, keluhan mereka, apa yang mereka terjadi sama mereka, kita walaupun cuma sebagai pendengar aja, itu sudah sangat memberkati mereka loh, Iya, kayak benar. gitu. Hari-hari ini mungkin banyak orang di luar sana itu kurang didengerin gitu Iya. kan. Jadi ada kesempatan, saya baru berpikir, ya ini ternyata waktunya gitu kan. Jadi mereka bertelepon ceritain tuh, nah di situ ada kesempatan buat kita gitu kan, Ya. untuk sedikit-sedikit menyatakan firman Betul. Tuhan seperti Nah, itu yang di poin pertama nih, Iya. ditulis kita jangan menunggu, bertindak sekarang. Jadi betul. kalau pada saat ada, mungkin ada yang boleh cerita, ada telepon temen, ya kan, temen lama tiba-tiba telepon curcol, ya kan, Iya. butuh teman, ya kan, Teman, iya, karena betul, dia betul. mungkin dalam keadaan yang kita nggak tahu posisi dia lagi kritis atau gimana, ya kan. Bener Ini sekali. sih yang boleh cerita nih, kesaksian kesaksian itu saya juga baru dengar pada saat di Natal GC dan Youth kemarin ya, yang disampaikan oleh Diki ya. Itu dia cerita ada teman dia nyari dia tuh butuh, tapi dia tarsok ntar deh, Iya, minggu depan deh, iya. Menunda-nunda. dia menunda-nunda. Ya singkat cerita temennya itu meninggal. Nah, itu. Nah, itu kan, wah dia bener-bener nyesel banget. Dia cuma bisa menangis di peti mati dia. Kenapa nggak saya jumpain dia dulu gitu? Iya, Mungkin dia mesti diselamatin dulu, ya kan. Mungkin kalau saya ketemu dia mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Betul. Gitu loh. Ya makanya dia jangan menunda-nunda sih. Iya. Apa namanya? Kalau kita ya Tuhan udah gerakin, ya langsung take action gitu. Iya. Jangan ditunda-tunda, ya kan. Iya, benar. Ya kayak begitu. Kalau udah kejadian kayak gitu kan jadinya kan ngenes kan. Iya, jadi merasa kita bersalah jadinya Iya, kan, merasa pasti. tertuduh. Nanti kita Loh. tertuduh. Makanya hari-hari ini memang tuh orang di luar sana banyak orang yang Butuh Tuhan. butuh Tuhan. Ya, hopeless gitu Banyak dia mereka. banget. Dikit-dikit ya kayak kemarin tuh saya punya teman punya customer orang kaya, tiba-tiba suaminya meninggal, goyang. Padahal kalau dia berpikir jernih, dia tanya Tuhan, itu ada jalan keluar. Dia tinggal jual aset dia, bayar semuanya hutang, jadi mulai dari nol lagi. Maksudnya secara manusia dia tetap hidup dong. Iya. Toh dia nggak kelaparan, masih bisa makan, ya kan. Karena dia nggak ada Tuhan, dia nggak ada pegangan siapa, akhirnya bunuh diri, Iya. lompat dari gedung. Waduh. Wah, itu kan hal yang ini banget kan. Makanya kita kalau ada teman atau butuh kita Dukungan. kita harus dukung. Iya. Makanya Bapak Gembala barusan ada ini nih voice note yang masalah hari ini atau kemarin kemarin ada bilang kita mesti memperhatikan anggota kul kita masing-masing. Jangan kita gerak sendiri. Ya mulai saat ini ya kita sebagai gembala kul ya kita coba memperhatikan gembala kul yang nonton juga ya, bukan hanya kita aja. Kita harus memperhatikan anggota kul kita, ya kehidupan mereka bagaimana, pekerjaan atau gimana, ya kita kontak lah, tanya kabar, jadi jangan diem aja gitu. Benar. Karena memang ya caring juga sih, ya kan, peduli, ya kan. Iya. Iya. Peduli ya, karena saya ada nonton khotbahnya Bapak Gembala ya, pembina ya, Pak Niko ya. Dengan kita hidup menjadi teladan aja, itu udah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Benar. Bagian daripada Bagian dari itu kita hidup kita benar, kita dilihat orang jadi contoh, Iya. itu jadi amanat agung Tuhan Yesus, benar gak Bapak Iya. Wan? Secara tidak langsung, Secara tidak langsung kita benar nggak? itu Iya. seperti Alkitab yang terbuka. suratan yang terbuka Suratan yang dari terbuka. Benar. Jadi, memang benar. seperti itu ya. Topik kita saat ini kan yaitu bagaimana penuaian jiwa itu terjadi, kan seperti apa triggernya kan, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Iya.
akhir-akhir ini itu bagaimana bisa terjadi ya memang dari awal tadi saya bilang, mulai dari kita, dari hal kecil, dan harus kita ingat ya yang menjadi apa buat kita sebagai yang Tuhan telah selamatkan itu tadi di firman Tuhan katakan tuh pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau itu ada dalam hidup kita pasti kita mau bergerak. Ya, jadikan semua bangsa murid seperti itu. Itu amanat agung Tuhan Yesus loh buat kita. Jadi semua gereja Tuhan itu harus harus menyadari itu amanat agung itu. Karena memang visi misi Tuhan Yesus saat dia datang kedua kali ya biar semua orang diselamatkan. Betul. Gitu. Tidak seorang pun yang binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Jadi memang itu kita ini yang sudah diselamatkan ini, ayo mulai kita bergerak, bergerak dalam hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi ya harus termindset di pikiran kita, aku ini sudah diselamatkan Tuhan. Betul. Ingat amanat agung Tuhan Yesus itu. Kalau itu kita ingat setiap melihat jiwa-jiwa, pasti kita ingin ada rasa kasih untuk mereka juga bisa diselamatkan. Betul. Seperti itu. Ya jangan kita sebagai leader ya kan, sebagai gembalaku, anggota keluarga datang mau curhat, aduh kerjaan gue lagi sepi nih. Kita jawabnya sama, gue juga lagi sepi. Jangan kayak gitu juga. Kita juga harus menjadi yang lebih bisa menguatkan mereka. Gitu. Kita harus memperkatakan yang baik-baik. Ini pun di tempat kerjaan pun. Saya di lingkungan pekerjaan ya sama teman-teman showroom lain ya. Kalau mereka bertanya saya, gimana bro jualan? Saya selalu jawab ada aja. Walaupun ya kondisinya mungkin lagi sepi ya, tapi saya nggak mau memperkatakan itu. Saya tetap ada aja. Kalau enggak ya masih berjuang ya kan, masih berjuang. Ya masih berjuang lah. Semuanya positif aja. Jadi tersebar tuh di teman-teman. Waduh, si Hasan sih ada aja tuh jualannya gitu. Nggak ada sepinya gitu. Iya, jadi wangi kan. Wangi. Dan diperkatakan juga oleh mereka kan. Bagus gitu loh. Ya kita jadi contoh. Jadi mereka pun juga akan seperti itu. Pada saat ditanya, saya bilang ada aja lagi berjuang. Terus dia jawab aja, iya nih gue lagi sepi. Ya kita langsung respon tuh. Jangan bilang sepi. Kita langsung perkatakan yang bagus-bagus. Terus dia bilang, iya lagi susah cari mobil. Jangan ngomong susah, bilang pasti dapat gitu. Terus saya ngomongin kayak gitu. Dan ya puji Tuhan, ya mereka responnya juga bagus gitu. Dia bilang, si Bro Hasan bagus ya gini-gini, thank you ya, gue jadi semangat nih gini-gini. Nah itu pun sama salah satu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana mereka bisa mengenal kehidupan kita gitu loh, menjadi contoh ya kan. Amin. Kembali lagi kalau di di gereja gitu, kita sebagai pengerja itu kita juga menjadi disorot tuh kehidupan kita tuh. Bagaimana nih, jangan pelayanan jago, di mimbar jago, kehidupan rumah tangganya babak belur. Nggak boleh kayak gitu. Ya melayani, ya mungkin dimulai dari keluarga dulu nih. Dari cara kita mendidik anak-anak kita. Ya firman Tuhan kan ada berkata juga, kita mulai dari Yerusalem dulu kan. Betul. Jadi bagaimana kita untuk keluar dari untuk menjangkau ya bangsa-bangsa ya kalau di Yerusalem kita nggak jadi teladan. Jadi memang itu tadi step by step gitu loh. Betul. Nah, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mungkin kalau yang lebih gampang, bully deh yang di rumah terus ya, yang ketemu anak-anak, gimana ini anak-anak ya kan, cara kita mendidik anak-anak, jangan anak-anak ngelihat kita, waduh mami pelayanan hebat nih, doa contoh gitu ya. Di rumah dikit-dikit main keplok. Kan nggak gitu juga ya kan. Kita justru sebagai orang tua ya kita mesti jadi teladan. Hidup kita dilihat orang, kita buka pintu, apalagi kayak saya begini ya kan. Dilihat, wah tiap minggu pagi gereja ya kan. Tapi ujung-ujungnya hidupnya nggak benar ya kan, berantakan ya kan. Nah itu jadi batu sandungan. Itu memang semua kita dalam proses belajar. Semua belajar, nggak ada yang sempurna. Gitu kan. Kita masih bisa salah. Tapi makanya kalau
kadang-kadang kalau kayak di keluarga kita nih, contoh misalnya, ya kalaupun misalnya kita pas lagi benar-benar marah, atau misalnya, ya kita berani mengakui kesalahan itu di depan anak-anak gitu, ibaratnya maafin mami ya, maafin papi ya, tadi mungkin kelepasan seperti itu. Jadi karena gini, anak-anak juga kan harus kita didik, kalau dia salah harus kita tegur kan, seperti itu. Malah kita juga ini kok mencatat kalau anak kita salah boleh dipukul, tapi pukulnya rotan. Dengan kasih. Gitu. Jangan sampai kebablasan. Iya, jangan sampai kebablasan juga. Gitu. Karena kita sayang sama dia, mau dia berubah ya kita, kalau dia nggak bisa dibilangin ya kita pukul. Apalagi gitu. kayak hari-hari ini kan memang tantangan untuk di keluarga itu juga cukup besar, Pak. Benar. Seperti yang Pak Gembala juga kita bilang sama kita juga kan, belakangan ini itu kadang-kadang melalui tontonan, melalui gadget gitu kan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan anak-anak kita ya sama aja gitu kan. Itu justru kita harus mulai dari keluarga kita juga dulu gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya mereka kita lihat agak sedikit apa gitu, pasti harus kita tegur. Jadi itu tadi ya, tadi kan itu apa? Bagaimana kita bisa mengalami penuaian jiwa? Ya satunya tadi kan memang kita harus memang action dalam hal sederhana, bertindak, tidak menunda-nunda. Yang kedua itu tadi itu kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kan kita memang udah bagian kita, bagian kita itu kita harus bertindak, memperkatakan ke orang lain, menyaksikan, bersaksi juga. Nah, setelah itu memberitakan firman, soal mereka itu belum nangkap, bawa dalam doa kita. Betul. Biar Tuhan yang jamah. Benar. Karena kan nggak semua orang kita ngomongin dia mau nangkep kan, ya kan ada yang cuek kita ya gitu kita. Ada yang dia dengan tanda kutip, patutnya dibilanginnya agak susah gitu ya kan, mau dia sendiri. Ya kan kita juga nggak bisa membuat orang itu seperti maunya kita, nggak bisa gitu loh. Jadi tugas kita benar kata Pak Bangun ya, kita doain terus aja. Kita lakukan. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menumbuhkannya. Benar. Karena kalau udah Roh Kudus yang menjamah seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa sejahat apapun orang itu, kalau udah Roh Kudus memenuhi, pasti bisa dilembutkan seperti itu. Makanya itu. Ya bukan karena kuat gagah kita untuk orang bisa menerima berubah, mengalami keselamatan dari Tuhan. Ya itu tadi ada bagian kita itu tadi. Kita ini udah tahu firman itu. Ya tahu firman, mungkin ya apa yang kita tahu kita bilang ya Yesus adalah juru selamat, jalan satu-satunya keselamatan, tidak ada di atas itu. Ya itu. Soal mereka nggak terima, ya itu nggak bagian kita. Cuman ini udah kita perkatakan. Terus perkataan kita itu kita bawa dalam doa, gitu. Sungguh-sungguh. Artinya biar Tuhan yang menjamah mereka. Kalau udah Tuhan yang menjamah, saya percaya ya itu cepat lambat pasti Tuhan selamatkan dia. Kan kita banyak lihat kesaksian orang. Makanya ada di firman Tuhan itu kan ada bagian Apolos menyiram, siapa Sianu seperti begitu juga kita. Mungkin kita ini sebagai yang bagian misi menabur firman. Ya nanti ada yang bagian lain yang menuai. Betul. Seperti itu. Jadi nggak usah kita pusingkan. Aduh terima nggak tahu. Yang penting ya Tuhan tuntut dari kita yang sudah diselamatkan, perkatakan firman Tuhan tentang keselamatan itu kepada semua orang. Karena bukan bagian kita itu diselamatkan atau tidaknya, tapi dari setiap lahir dari kerinduan kita untuk jiwa-jiwa, pasti Tuhan menangkap jiwa-jiwa tersebut. Amin. Seperti itu. Ya banyak lah kalau misalkan Tuhan bekerja itu kan, banyak kan hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sama Tuhan tuh kan, awalnya kan dari penjahat kan, dari penjahat, tiba-tiba dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekarang malah dia menuai jiwa-jiwa banyak, bisa buka gereja di mana-mana gitu loh, dan dia bisa melayani bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu pekerjaan Tuhan tuh, gitu. Dan terkadang kita gini juga Pak, misalnya contoh nih kayak kita sekarang, kadang-kadang di gereja kita nih kan di Arkadia kan selalu rutin ya, ada waktunya kita doa keliling, ada kita itu. Nah pada waktu kita doa keliling, yakin aja gitu, sekalipun misalnya sekarang ini kita belum kelihatan kita belum melihat dari hasil dari yang kita doakan gitu, tapi lakukan aja. Mungkin
kita menabur, nanti ada bagian orang yang Tuhan pakai Iya, untuk menuai jiwa-jiwa benar, itu, benar. seperti itu. Jadi Makanya kita terus. iya, lakukan aja gitu. Kalau Iya. misalnya saat ini kita masih dipercayakan Tuhan untuk menabur, taburlah yang baik. Amin. Nanti satu waktu nanti pasti ada waktunya untuk menuai. Ya, saya juga percaya apa yang kita sharingkan ini ditangkap oleh semua yang menyaksikannya. Amin, amin. Jadi ya kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh, kita lakukan bagian kita, Iya, benar. biar Tuhan yang bekerja untuk Amin. jiwa-jiwa. Kita percaya kul-kul akan menuai. Amin. Amin. Batu ceper, kul akan dibangkitkan kembali. Amin. Yes. Bahkan akan lahir gembala kur baru di kebun besar. Amin. Kita terus berdoa karena Yes, rute itu doa doa keliling kita kan. Iya, Iya. benar. Kita terus berdoa ke kebun besar, kan kebun besar belum ada kul Iya, kan. betul. Kita berdoa di kebun besar Ada akan doa ada kul, akan ada Amin. persekutuan Amin. doa di sana. Amin. Bahkan alam raya kita juga berdoa Amin. alam raya Nama Yesus. belendung dalam nama Tuhan Yesus akan Amin. terjadi. Persekutuan doa di sana akan ada jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. 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 Tuhan Yesus dahsyat ya. Amin. Mungkin itu saja yang kita bisa sharingkan di pagi hari ini. Yes. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, demikianlah kerinduan kami Tuhan. Biarlah setiap suku, kaum dan bahasa boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Amin. Untuk setiap jiwa boleh diselamatkan. Mengenal Tuhan Yesus Tuhan secara otentik ya Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Ya. Kami boleh sharing dengan hamba-hamba Tuhan.
Biarlah Tuhan apa yang kami boleh seringkan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Amin. Biarlah Tuhan amanat agungmu Tuhan menjadi concern kami akhir-akhir ini. Yes. Untuk Tuhan kami boleh melihat setiap suku, kaum dan bangsa terselamatkan ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami seringkan itu Tuhan boleh memberkati banyak orang Amin. Tuhan. Untuk boleh bersama-sama Tuhan mengambil bagian dalam penuntasan amanat agungmu ya Aba ya Amin. Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami boleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Amin. Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Dalam Tuhan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Shalom. semuanya. Let me the messenger of the third Pentecost. Yes. Amin. Amin.